Hai Sanfarmania, selamat datang di pameran seni kelompok lukisan asik. Perkenalkan, aku Eca. Dan aku Savio. Saf, kamu ingat gak sama tema atau judul dari pameran karya yang telah kita buat? Tahu dong, tema kita kan kebebasan Menunjukkan kreativitas. Kenapa sih pameran seni ini harus dibuat? Nah, pameran seni ini dibuat bertujuan untuk merayakan dan mengekspresikan kebebasan dalam berkarya. Kebebasan merupakan elemen esensial dalam proses kreatif, memungkinkan seniman untuk mengeksplorasi ide, teknik, dan medium tanpa batasan. Melalui pameran ini, diharapkan dapat meningkatkan apresiasi seni di kalangan masyarakat dan mendorong kreativitas para seniman. Selain itu, pameran ini juga berfungsi sebagai media promosi perpustakaan sekolah dengan judul atau tema yang singkat, jelas, dan padat informasi mengenai kegiatan pameran yang akan dilakukan. Saf, jujur aku masih penasaran sih, kenapa kok kelompok kita tuh milih temanya itu ini gitu loh? Nah, jadi begini, kebebasan menunjukkan kreativitas, menekankan pentingnya kebebasan dalam proses kreatif. Kebebasan berpikir dan berekspresi mendorong lahirnya karya-karya yang inovatif dan orisinal. Sebaliknya, pembatasan atau larangan dapat menghambat perkembangan kreativitas. Individu dapat mengembangkan potensi kreatif mereka secara optimal. Waduh, keren banget sih Saf. Mendingan kita langsung kasih lihat teman-teman saja pameran seni kita kayak bagaimana. Kayaknya mereka udah bosen dengerin kita yapping gak sih? Oh iya, betul, aku ingin ngomong loh. Langsung saja kita masuk. Ayo lihat. Saf, menurutmu lukisan-lukisannya gimana? Menurutku sih keren banget ya. Oh iyalah, apalagi karyaku. Keren banget. Halah. Cak, kamu tahu gak sih, katanya kita bakalan mempresentasikan karya kita satu-satu. Waduh, tahu banget dong Saf. Aku kan udah nyiapin kata-kata buat karya-karya aku ini. Cak, aku udah gak sabar sih ngeliat karya teman-teman. Kira-kira yang pertama siapa ya? Mari kita saksikan karya dari Selin dan Fanny. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perspektif. Menurut Leonardo da Vinci, perspektif adalah cara melihat objek 3 dimensi dalam permukaan 2 dimensi. Jenis-jenis perspektif ada perspektif mata cacing, perspektif mata burung, perspektif mata manusia, dan perspektif titik hilang. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggambar cangkir teh ini. Untuk membuat cangkir teh ini, kami harus membuat sketsa-nya terlebih dahulu. Lalu, jangan lupa menggunakan teknik arsil, dan teknik dusel. Kemudian, jangan lupa kasih beri warna agar orang-orang yang mengunjungi ke pameran kita tertarik. Sekian, terima kasih. Yang pertama saya menggambar apel. Saat saya kelas 7 disuruh membuat karya dengan berjudul buah-buahan dan di sebuah pantai. Nah, sebelum itu saya telah berpikir di pikiran saya dan muncul ide-ide yang muncul dan menarik. Yaitu yang pertama membuat sketsa tentang apelnya, dan apa yang saya pikirkan ada apel dengan sisi yang berbeda, yaitu satu apel yang utuh dan satu apel yang telah dipotong.
Dan saya di bawah ini saya telah mewarnai dengan warna coklat, bahwa apel ini telah saya taruh seolah-olah di meja. Dan saya juga mendekor dengan warna kuning supaya menarik. Yang kedua, saya menggambar poci dengan bertema piknik. Nah, saya kelas 7 saat itu ada disuruh membuat tema dengan poci di piknik, dan saya berpikir bahwa ide-ide saya muncul di pikiran saya, bahwa ini saya membuat dengan melalui sketsa, yaitu membuat sketsa poci, yaitu atau tempat teh di sebuah teh. Dan saat ini saya membuat teh poci ini dengan rasa yang gembira, dengan rasa yang positif. Saya juga menggambar dengan kain yang kotak-kotak dengan dihiasi dengan pink dan ungu. Dan saya juga menghiasi awan ini dengan warna biru meja, dan dengan dikasih tisu dan ditempel-tempel seperti ini. Terima kasih dengan karya saya. Wah, keren banget karya Selin dan Fani. Iya sih Sof, karya mereka itu keren-keren banget. Oke, kalau begitu kita akan saksikan karya selanjutnya dari Echa dan Viola. Saya Viola dari kelas 8B nomor absen 8, dan saya akan mempresentasikan tentang lukisan ini. Dalam lukisan ini menceritakan seorang gadis berambut hijau berdiri di tengah malam yang gelap, menggenggam jaring bercahaya di tangannya. Tugasnya adalah menangkap roh-roh jahat meski ia sering merasa takut. Setiap kali bayangan roh muncul, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap melemparkan talismannya. Menangkap rohnya dengan cahaya yang menyilaukan. Walau berhasil, hatinya tetap dipenuhi rasa takut. Lukisan ini menunjukkan perjuangan gadis itu melawan ketakutannya, menjadi pahlawan dengan keberanian yang sederhana. Dalam lukisan kedua ini, yaitu tentang Serafim atau malaikat agung pembawa cahaya serta pengawal dari Tuhan Allah. Ia turun ke bumi untuk menyampaikan pesan penting dari Sang Pencipta. Pesannya adalah kabar gembira tentang harapan dan kedamaian bagi seluruh manusia. Dengan suaranya yang lembut dan penuh kewibawaan, Serafim mengingatkan bahwa cahaya selalu ada, bahkan di tengah kegelapan. Setelah menyampaikan pesan itu, Serafim kembali ke langit, meninggalkan jejak cahaya yang memenuhi hati umat manusia dengan kehangatan dan keyakinan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Vanessa Priscilia Putri Satria dari kelas 8B nomor absen 27. Pada hari ini saya akan mempresentasikan kedua karya yang telah saya buat. Karya yang pertama berbau kerohanian, terus karya yang kedua berbau kecintaan gitu lah ya. Oke, karya yang pertama tentang kerohanian. Kenapa sih saya memilih karya ini dan kenapa saya memilih ayat ini? Ya karena menurut saya jika saya tidak bersama Yesus Kristus, saya tidak akan bisa melakukan apapun. Ayat yang saya pilih adalah Amsal 16 ayat 3. Percayakanlah segala usahamu kepada Tuhan, maka rencanamu akan berhasil. Karya yang kedua adalah karya Love. Nah, karya ini menceritakan tentang sebuah perasaan wanita dan pria yang mereka sebenarnya sudah menikah dan mereka cocok, mereka tidak akan cerai lagi ini ya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nah, loh, Sofia mana? Oh iya, habis ini kan Sofia bakal presentasiin karyanya. Mari kita saksikan presentasi karya Natasha dan juga Sofia. Karya pertama yang ingin saya perkenalkan adalah lukisan ini. Nah, ini saya beri judul Mencari Bintang. Nah, lukisan ini menggambarkan figur seseorang yang tengah duduk di tengah kegelapan malam, melihat bintang yang turun. Nah, saya ingin menyampaikan pesan tentang harapan setiap orang mencari makna dalam hidup.
Setiap orang memiliki bintang yang mereka cari, impian. Nah, saya menggunakan teknik ini untuk memberikan kesan misterius, namun tetap menonjolkan emosi yang kuat. Selanjutnya, nah, anjay. Yes sir. Karya kedua adalah sebuah sketsa sederhana. Kucing. Kenapa saya milih kucing? Karena kucing sebagai objek memiliki karakter yang penuh misteri, namun juga dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Sketsa ini menggambarkan ekspresi dan gerakan alami kucing yang sedang melihat ke arah saya, melambangkan ketenangan dan keseimbangan dalam hidup. Dengan menggunakan teknik ini, saya ingin menangkap esensi dalam satu gambar yang sederhana namun penuh makna. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Valerie Natasha Tandra dari kelas 8B 626. Hari ini saya akan mempresentasikan dua karya. Yang pertama yaitu karya bunga. Nah, karya bunga ini sering dipilih untuk mempresentasikan keindahan alam, siklus kehidupan, emosi, atau simbol-simbol tertentu seperti cinta, harapan, atau kesedihan. Nah, jenis bunga yang saya pilih yaitu bunga daisy. Nah, bunga tersebut dilambangkan kesetiaan, persahabatan, kepolosan, cinta sejati, kebahagiaan, dan lain-lain. Nah, warna-warna utama yang digunakan dalam lukisan ini yaitu warna putih, biru, dan oranye, dan juga hijau. Nah, makna dari lukisan ini yaitu menggambarkan keindahan yang rapuh seperti kehidupan yang sementara diwakili oleh bunga yang barusan mekar. Nah, selanjutnya ada karya 3 dimensi. Nah, karya 3 dimensi ini merupakan representasi visual menggunakan teknologi 3 dimensi. Berbeda dengan seni 2 dimensi, seni ini menciptakan efek ruang, volume, kedalaman sehingga objek atau karakter tampak hidup. Nah, karakter kartun ini memiliki ciri khas warna yang cerah, bentuk ekspresif, dan emosi yang mudah dimengerti. Dengan karya 3 dimensi ini, semua itu bisa dihidupkan dengan detail lebih tajam seperti tekstur, cahaya, dan animasi. Sekian presentasi saya, terima kasih. Wah, Saf, gak terasa ya pameran karya sudah berakhir. Gimana kalau kita panggil teman-teman kita? Wah, Guys. iya. 1, 2, 3. Sampai jumpa di pameran karya berikutnya. Bye. Angel Brinat ya. Ayo Saf, cantik. Apa? Ingin rasa hati. Apa sih Mau lu? dong. Mainannya. Mau dong, boleh nggak? Gak boleh Samil, gak boleh. Nggak boleh, kamu tuh udah gede. Itu sama semua, itu break, sumpah aku nggak bisa itu. Kita bikin Saya buatin. Hasilnya buat aku tadi. Nggak usah, mending aku buat sendiri. Oh ya, thank you. Itu sama semua atau beda? Warnanya beda. Aku ini aja. Ada yang ini. Karena aku nggak bisa main, aku terserah kalian kasih yang mana. Untuk Savio. Saf, kita nunggu loh. Hatinya orang, manusia, nggak mungkin hati binatang kan? Gak butuh. Diperkuda. Apa sih implan kamu ya? Hatiku mau tambah 2 gitu. Enggak. Nggak pernah ngomong. Pernah. Ya udah. Oh, Kamu iya. ngomong nggak dipikir dulu? Enggak. Ini semua punyamu. Kecuali Itu ini punya kan. Vayu. Iya, nggak mungkin ini punyamu emang. Pasti ini BTS ya. Cek menyalawi. Vio nih bos, tampling dong.